Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin saya sudah sampaikan informasi terkait dengan BP, jadi biaya perjalanan haji yang harus dibayar oleh jemaah ya. Jadi kemarin ada kenaikan sekitar 7 juta yang semula 49 menjadi 56 juta rupiah ya untuk BP-nya. Kemudian setoran awal sebesar 25 juta sehingga jemaah harus menambah sekitar 31 juta rupiah untuk pelunasan ya teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman, ini saya coba rangkum lagi ya tahapan-tahapan untuk perjalanan haji ya, mulai dari persiapan, kemudian nanti di embarkasi seperti apa, kemudian dari embarkasi ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Armuzna, kemudian ke debarkasi dan kembali lagi ke Indonesia ya. Eh, Video ini akan berseri ya, berepisode, jadi bisa dilihat nanti rangkaiannya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ini episode 1.1 terkait dengan kesehatan haji teman-teman ya. Baik, selanjutnya teman-teman, ini sekedar informasi. Baik teman-teman, ini baru saja Kementerian Agama mengumumkan batik haji untuk tahun 2024 atau tahun depan. Jadi teman-teman yang akan berangkat insya Allah tahun depan, itu batik hajinya baru ya, berbeda dengan batik haji sebelum-sebelumnya ya. Ini modelnya seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman bisa cari informasinya di internet, di IG-nya Kementerian Agama, silahkan ada ya. Jadi batiknya motifnya katanya Sekar Arum Sari, warnanya warna ungu ya, desainnya seperti itu ya teman-teman. Itu sekedar informasi. Baik, saya akan beralih ke mode slide teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide ya. Ini rencana ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ya. Nanti akan saya sampaikan secara bertahap ya. Tahap pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua bagaimana kegiatan di embarkasi, kemudian di Madinah seperti apa, kemudian di Mekah, di Arbuzna, kemudian berikutnya di debarkasi dan kegiatan pasca haji ya. Semuanya akan insya Allah akan saya sampaikan secara berurut teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk saat ini ya saya akan membahas episode 1.1 yaitu kesehatan haji. Ini masuk dalam tahapan-tahapan persiapan haji ya. Di persiapan haji ini setidaknya ada 7 kegiatan. Yang pertama kesehatan haji, kemudian ada dokumen haji, kemudian ada pelunasan BP, ada perlengkapan haji, ada manasik haji, ada aplikasi haji, dan keuangan haji. Ya, banyak Pak ya. Oh ya banyak. Tapi nanti kita secara bertahap akan saya sampaikan pelan-pelan ya per episode. Jadi supaya teman-teman tidak bingung gitu ya. Jadi kalau nanti cari informasinya, tinggal dicari aja kesehatan haji mana gitu kan. Kemudian dokumen haji, pelunasan dan sebagainya ya. Baik, saya masuk ke materi kesehatan haji teman-teman sekalian. Nah, di kesehatan haji yang pertama adalah istitoah haji ya. Tahun 2024 ya, musim haji 1445 Hijriah itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024 nanti itu modelnya adalah istitoah haji dulu, kemudian nanti pelunasan. Kalau tahun-tahun sebelumnya pelunasan dulu baru istitoah haji. Apa saja yang ada di istitoah haji ya teman-teman? Pertama di situ nanti teman-teman ada tes kebugaran ya, kebugaran fisik ya.
badan. Di situ nanti teman-teman akan dites jalan kaki sejauh 1,6 km. Loh kok Pak, kenapa cuma 1,6 km? Ya, nanti di belakang ada ceritanya 1,6 km ya. Kemudian di situ juga nanti ada monitoring kesehatan haji. Ya, monitoringnya itu dilakukan setiap bulan, dimonitoring oleh teman-teman di puskesmas. Ya, jadi bulan ini nanti jarak tempuhnya berapa menit itu dicek langsung sama teman-teman di puskesmas ya teman-teman ya. Jadi masing teman-teman nanti punya kartu kontrolnya ya, kan kartu pengawasannya itu dimonitor langsung oleh teman-teman di puskesmas setempat. Yang kedua, tadi tes kebugaran, yang kedua ini adalah general check up ya, pemeriksaan menyeluruh ya. Yang pertama nanti teman-teman akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter di puskesmas ya. Itu pemeriksaan tidak terlalu rinci ya, hanya sepintas saja. Nanti dokter akan memberikan surat rujukan untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, teman-teman ya. Nah, di laboratorium ini ya teman-teman nanti diperiksa seluruhnya itu. Nanti mulai jantung, paru-paru, darah, urin, gigi, dan lain sebagainya itu diperiksa semuanya. Jadi nanti ada proses foto ronsen gitu ya untuk paru-paru, ada tes jantung yang pakai pakai totol torak apa namanya saya kurang tahu juga. Kemudian nanti teman-teman diambil darah nanti untuk cek gula darah, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian urin juga diambil ya. Nanti urin itu diuraikan ya, istilahnya materinya apa saja. Kemudian gigi juga. Dan khusus untuk jamaah wanita ini nanti ada tes kehamilan ya. Kalau dinyatakan hamil tidak boleh berangkat ya. Jadi kalau yang mau berangkat haji jangan hamil dulu ya, itu ya ditunda dulu lah ya. Ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu biaya sendiri, teman-teman sekalian ya. Tapi untuk pemeriksaan dokter yang di atas itu gratis ya, gratis. Tapi teman-teman harus bawa BPJS nanti. Nanti BPJS-nya diminta sama teman-teman di puskesmas. Kemudian ada tambahan lagi pemeriksaan lainnya dan ini baru berlaku di untuk musim haji tahun 2024. Ada pemeriksaan kejiwaan dan fisiologi ya. Saya kurang tahu juga itu karena tahun-tahun sebelumnya belum ada ya. Jadi teman-teman nanti akan dicek apakah daya ingatnya masih bagus atau tidak, atau sudah pikun ya. Kalau udah pikun kan bahaya gitu kan, bahaya nanti nyasar-nyasar ya. Kemudian fisiologi terkait dengan gerak ya, otot-otot motorik, apakah masih mampu secara fisik gitu ya, secara fisik untuk melaksanakan pekerjaan berat, karena haji ini adalah istilahnya ibadah fisik, jadi fisiknya harus kuat teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman yang fisiknya lemah, berarti teman-teman ada halangan, jadi hajinya tidak wajib ya, karena haji wajib itu untuk mereka yang mampu ya. Kalau tidak mampu ya tidak wajib gitu ya. Jadi teman-teman jangan memaksakan diri ya. Kemudian dari hasil tes kebugaran, general check up ya, nanti hasil laboratorium itu akan diteliti oleh dokter ya, dokter di puskesmas. Nanti teman-teman dari analisis itu nanti penyakitnya apa saja. Nah, nanti keluar rekomendasi apakah teman-teman harus menjaga gulanya, harus dijaga, atau tensinya harus dijaga, atau apa yang harus dijaga. Nanti bisa jadi ya, kalau ada penyakit-penyakit yang berat, dari dokter puskesmas akan direkomendasikan ke dokter spesialis ya, spesialis tertentu ya. Kalau jantung ya ke jantung, paru-paru ya ke paru-paru, seperti itu ya. Ada rekomendasinya ya. Itu untuk istitoah haji ya. Hasil dari istitoah haji adalah nanti surat keterangan istitoah haji, dan itu syarat pelunasan teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman perhatikan itu ya. Baik, selanjutnya. Baik, tadi saya bilang jaraknya 1,6 km.
Kenapa Pak 1,6 kilometer? Ternyata ada tabelnya teman-teman sekalian ya. Ini tabelnya dari Kementerian Kesehatan ya. Tabel yang sebelah kiri yang di bagian atas itu untuk laki-laki, sementara tabel yang di bawah itu untuk perempuan. Jadi cara membacanya, kalau laki-laki misalkan umur 40 sampai 49 tahun, ya, pada jarak jalan 1,6 kilometer itu harus ditempuh kurang dari 12,54 menit. Itu berarti dia bugar, baik sekali. Ya. Tapi kalau jarak 1,6 kilometer dia tempuh di atas 15 menit, 15 setengah menit ya, 15,30 ya, itu kurang sekali. Ya berarti tidak bugar gitu ya, tidak bugar. Ya, demikian juga di situ ada kisaran umur ya, antara umur 50 sampai 59, 60, 69 dan di atas 70 tahun ya. Itu untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan ini beda lagi ya teman-teman sekalian ya. Misal untuk perempuan menempuh jarak 1,6 kilometer kalau dapat ditempuh ya dalam 14 menit itu berarti dia bugar, baik sekali. Tapi kalau lebih dari 17 menit, itu kurang sekali. Berarti kurang bugar. Berarti teman-teman harus tingkatkan olahraganya. Seperti itu. Cara membacanya seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini yang di-set atau dibuat standar oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi ketika teman-teman tes kebugaran, jalan kaki 1,6 km, nanti ada teman-teman di puskesmas itu akan menghitung waktunya pakai stopwatch gitu ya, mulai tek gitu, nanti dia kembali berapa menit tuh ya, semakin lama kembali berarti dia tidak bugar gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman harus cepat baliknya ya, waktu tempuhnya harus lebih singkat. Kemudian di gambar sebelah kanan ini adalah proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan ya, prosesnya. Jadi nanti teman-teman ada 3 kali pemeriksaan kesehatan. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Itu untuk membedakan mana yang risti, mana yang non risti. Apa itu risti, Pak? Resiko tinggi, artinya teman-teman punya penyakit yang beresiko tinggi kayak jantung gitu kan, stroke, itu risti, resiko tinggi. Dan ada yang non risti atau dia masuk kelompok tidak beresiko tinggi, seperti itu ya. Kemudian setelah dipisahkan, kemudian di sini ada masa tunggu. Ya, ada masa tunggu itu treatment, nanti ada pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, kemudian nanti ada pemeriksaan tahap kedua. Pemeriksaan tahap kedua ini akan membagi ya jamaah ke dalam 4 kelompok. Yang pertama memenuhi syarat istitoah. Nah, ini lulus nih. Nah, kemudian ada memenuhi syarat dengan pendampingan. Harus ada pendampingan nih ya. Kemudian yang ketiga memenuhi syarat ya. Terus di sini ada apa ini ya, syarat sementara. Jadi sementara kita diberikan memenuhi syarat sementara. Dan yang terakhir yang kelompok 4 itu tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti teman-teman tidak boleh melakukan pelunasan. Artinya apa? Artinya tidak boleh berangkat haji ya, kalau masuk kelompok 4. Sementara kalau masuk kelompok 1, 2, dan 3, insya Allah bisa berangkat haji ya. Kemudian tahap ketiga, pemeriksaan kesehatan nanti di embarkasi ketika akan terbang ya. Di situ dipisahkan juga apakah layak terbang atau layak terbang dan tidak layak terbang ya ketika sudah sampai di embarkasi. Kalau layak terbang ya berangkat haji. Kalau tidak layak terbang ditahan nanti di embarkasi, dilakukan treatment ya. Kalau misalkan nanti setelah treatment bagus bisa ikut ke
kloter berikutnya. Tapi kalau misalkan tidak pulih juga, ya tidak boleh berangkat nantinya ya. Ini alurnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini tahapan tes kebugaran teman-teman ya. Nanti teman-teman akan dikumpulkan di suatu tempat, nanti koordinasinya di puskesmas setempat ya. Nanti sebelum mulai teman-teman akan dites dulu tensinya, gula darah, kolesterol dan lain sebagainya di situ ya. Nanti teman-teman dari puskesmas akan melakukan tes. Setelah dilakukan cek tensi segala macam, kemudian nanti ada warming up, pemanasan gitu ya, pemanasan. Lalu tahap berikutnya adalah tes jalan kaki ya. Ingat ya, 1,6 kilometer jaraknya. Nah, 1,6 kilometer ini nanti dicek dapat ditempuh dalam waktu berapa menit. Ya, semakin lama menitnya berarti semakin tidak bugar. Artinya udah loyo gitu ya. Semakin cepat berarti dia semakin bugar. Seperti itu ya. Jadi tahapannya nanti dikumpulkan, kemudian tes tensi, tes gula, tes segala macam, kemudian pemanasan, warming up, kemudian tes jalan kaki ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah untuk menjaga kondisi tubuh ya menjelang nanti berangkat haji agar tubuh tetap prima teman-teman sekalian ya. Ini yang saya sarankan, ini versi saya teman-teman ya. Boleh ikut juga boleh tidak ya. Yang pertama, olahraga teratur ya. Olahraganya apa Pak? Jalan kaki, nggak ada yang lain ya. Nggak usah ke gym, nggak usah ya. Nggak usah ke gym atau main bola, nggak usah. Pokoknya jalan kaki. Karena apa? Karena nanti di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, teman-teman akan banyak jalan kaki. Ya, bila perlu dibikin jadwal latihan. Ya, nanti di belakang saya kasih contoh jadwalnya. Kemudian yang berikutnya teman-teman perhatikan makanan ya. Perhatikan gizi dan porsinya. Ya, jangan asal makan teman-teman ya, jangan asal makan. Jadi perhatikan ya. Pak, gizi sama porsi apakah harus mahal? Oh tidak ya, tidak. Yang penting tercukupi, proteinnya tercukupi gitu ya. Kemudian lemaknya tercukupi, vitamin dan sebagainya cukupi ya. Cukup misalkan sayur asam, tempe, tahu sudah ada protein gitu kan. Bila perlu kasih ayam sedikit atau kasih telur gitu, itu sudah mencukupi teman-teman sekalian ya. Jadi tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Kemudian makan teratur teman-teman ya. Jangan dibiarkan perut kosong tidak diisi makanan, nanti kena penyakit mah. Ya, bahaya nanti ya. Teman-teman ya, makan teratur. Dan satu, hindari merokok. Ya, karena merokok itu tidak ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya. Sebagian orang menganggap rokok ini haram, sebagian orang ya. Ada juga sebagian teman-teman kita yang menganggap itu cuma makruh gitu ya. Tapi kalau dilihat dari mudorotnya yang banyak, taunya dari mana Pak mudorotnya? Itu di kemasannya ada tulisannya ya. Merokok dapat menyebabkan jantung, segala macam gitu kan. Terus ada gambarnya, ada yang lehernya dibolongin karena nggak bisa napas gitu ya. Itu kan banyak mudorotnya teman-teman ya. Jadi kalau bisa berhentilah merokok. Kemudian selanjutnya perhatikan waktu tidur teman-teman ya. Jangan tidur terlalu larut malam ya. Paling malam itu jam 10 tidur ya. Jangan jam 12, jam 1 baru tidur, jangan ya. Jangan, nanti kurang sehat ya. Kemudian kalau tidurnya agak awal jam 10, insya Allah sebelum subuh sudah bangun. Tapi kalau tidurnya kemalaman ya, tidurnya jam 1, jam 2, nggak mungkin lah jam 3 bisa bangun kan. Nanti bangunnya jam 5, jam 6, jam 7 ya. Jangan seperti itu ya, itu kurang sehat. Kemudian ini yang satu hal yang penting ya, sempatkan tidur siang ya, ba'da sholat zuhur ya, atau sebelum sholat zuhur juga boleh ya. Tapi kalau teman-teman tidurnya bisa kebablasan, nanti sholat zuhurnya kelewatan. Kelewatannya bisa juga setelah sholat zuhur ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman tabel untuk latihan olahraga ya teman-teman ya.
Ini saya hitung sekarang bulan Desember, ya. Kita akan mulai, misalkan ya, kita akan mulai nanti di Januari. Target kita bulan Mei. Bulan Mei, insya Allah tanggal 11 Mei, teman-teman sudah berangkat ke Tanah Suci, ya, berangkat haji. Ya, perhitungan saya sekitar tanggal 11 Mei. Jadi program latihannya seperti ini kira-kira gitu ya. Untuk bulan Januari, minggu pertama, minggu kedua, jarak tempuhnya 1 km. Waktunya 15 menit. Nah, ini masih permulaan ya, supaya badannya terbiasa, kakinya juga terbiasa. Kemudian minggu ketiga dan minggu keempat naik jaraknya 1,5 km. Ya, waktu tempuhnya 20 menit. Ya, jaraknya dinaikkan, waktu tempuhnya juga naik ya. Ini dalam waktu 2 minggu teman-teman ya. Pak, apakah tiap hari? Apa seminggu sekali? Usahakan kalau bisa ya seminggu itu 3 kali ya. Misalkan kalau Senin saum, bisa di Selasa, Rabu, Kamis istirahat, bisa Jumat atau hari Sabtu ya, atau dan hari Minggunya. Nah seperti itu ya. Minimal seminggu 3 kali lah ya, 3 kali. Jadi target ini bisa dicapai. Kemudian di bulan Februari ini masuk ke minggu kelima dan minggu keenam, jaraknya ditambah 2 km, jarak tempuhnya 30 menit. Ya, jadi teman-teman sudah mulai jalannya agak jauh nih, ya, sudah mulai terbiasa ya. Kemudian minggu ke-7, minggu ke-8 naikkan jaraknya 4 kilometer. 3 kilometer ya. 3 kilometer jarak tempuhnya 45 menit. Kalau perlu istirahat, 1 kali istirahat. Targetnya apa, Pak? Targetnya adalah di bulan Mei atau minggu ke-17 sampai minggu ke-18, teman-teman sudah bisa menempuh jarak 8 km dengan waktu tempuh 120 menit atau 2 jam. Ya, jaraknya 8 kilo, waktu tempuhnya 2 jam, istirahatnya 3 kali. Ya, kenapa Pak harus 8 kilo? Ya, rata-rata jemaah Indonesia, ya, tenda Minanya itu jaraknya dari Jamarot sekitar 8 km bolak-balik. 1 kali jalan tuh 4 kilo, balik lagi 4 kilo. Jadi sekitar 8 km. Ya, nanti di tiap-tiap terowongan ya teman-teman itu ada tempat jeda untuk istirahat, bisa ya, bisa ya. Oleh karenanya jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan capek ya istirahat dulu gitu ya istilah. Oleh karenanya ini targetnya adalah 8 km, 120 menit atau 2 jam, 3 kali istirahat. Ya, istirahat pertama misalkan 2 km terus istirahat, 2 km lagi istirahat, 2 km lagi istirahat, nah, terus berikutnya nyampe ke rumah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi target kita adalah 8 km. Cara ngitungnya berapa, Pak? Gimana, Pak? Kilometer kan susah pakai meteran. Nah, ini kira-kira kalau keliling lapangan sepak bola, ya kotaknya itu sekitar 320 meter jaraknya. Kalau bagian luarnya, bagian trek yang biasa buat jogging, jalan kaki itu, rata-rata antara 500 sampai 600 meter. Jadi kalau untuk 1 km berarti teman-teman 2 keliling lapangan sepak bola. Ya, kalau misalkan ada stadion, teman-teman joggingnya di situ ya atau jalannya di situ, 2 keliling itu sekitar 1 km. Ya, atau kalau 600 berarti 1,2 km. Ya, kalau mau 8 km berarti harus berapa? 16 keliling gitu. Lumayan juga ya. Tapi jangan terus-terusan ya, nanti istirahat dulu, jalan lagi gitu ya. Begitu ya. Kalau misalkan cari jarak sendiri, cari jalan sendiri kan agak repot ngitungnya ya. Kalau ke stadion agak gampang penghitungnya. Anggap aja satu putaran tuh 500 meter. Jadi kalau 2 putaran 1 km. Seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah persiapan obat-obatan, vitamin, dan alat kesehatan yang teman-teman harus persiapkan dan harus teman-teman bawa sendiri. Ya, kenapa Pak bawa sendiri? Karena di sana dokter yang mendampingi teman-teman, obatnya itu terbatas. Ya, pengalaman kami obatnya sangat terbatas. Ya, terutama obat batuk, ya,
obat batuk, antibiotik, obat pilek. Nah, itu cepat habis karena semuanya batuk. Semua jemaah batuk. Ya. Jadi teman-teman, pertama adalah obat pribadi, ya, obat yang diresepkan dokter itu teman-teman harus siapkan, ya, untuk 40 hari karena haji adalah 40 hari, ya, kira-kira segitu ya. Kemudian obat-obat lainnya, ya, obat batuk, obat masuk angin, obat pegal gitu ya, biasanya pakai obat gosok kalau obat pegal ya, dan lain sebagainya yang teman-teman biasa pakai gitu ya. Itu dibawa. Teman-teman hitung aja kira-kira di sana 40 hari, kita kira butuh berapa gitu ya. Jangan bawa satu lemari kan ya, nanti di sana buka apotek. Ya, jangan. Kemudian vitamin, ini vitamin yang biasa teman-teman gunakan saja ya. Bisa multivitamin, ada vitamin C, ada B kompleks, ada tambah darah ya. Untuk apa Pak vitamin C? Itu untuk kebugaran ya. Kalau untuk B kompleks itu untuk saraf. Jadi yang pegel-pegel kalau minum vitamin B kompleks itu cepat hilang pegel-pegelnya ya. B kompleks ya. Kemudian untuk tambah darah biasanya kekurangan darah, tambah darah itu namanya apa ya? Sangobion apa ya? Ya mereknya itulah, banyak mereknya ya. Kemudian madu ya, madu kalau teman-teman suka madu silahkan bawa madu. Saya kemarin bawa madu ya, 2 botol, botol kecil ya, botol kecil saya bawa. Kemudian alat kesehatan ini penting juga teman-teman. Yang pertama masker. Pak, kenapa harus bawa masker? Kan COVID sudah nggak ada. Nah, di sana teman-teman nanti sering ada badai pasir. Ya, hati-hati ya. Sering ada badai pasir, angin gitu ya. Karena angin di sana gurun, yang dibawa adalah pasir. Jadi kalau teman-teman nggak pakai masker gitu ya, masuk tuh, itulah penyebab batuk yang utama itu badai pasir. Ya, kemudian tabir surya. Tabir surya karena di sana panas. Kalau teman-teman bawanya baju-baju lengan pendek, itu pakai tabir surya supaya tidak terbakar kulitnya. Ya, sama yang sering terbakar tuh biasanya ujung-ujung daun telinga gitu ya, muka gitu yang tidak tertutup atau teman-teman tidak bawa topi, itu harus pakai tabir surya. Ya. Kemudian berikutnya Vaseline. Vaseline ini pelembab kulit. Ya. Untuk apa, Pak? Kadang-kadang kulitnya itu pecah-pecah, teman-teman, karena di sana udaranya kering. Biasa yang kulit pecah-pecah itu bagian kaki, telapak kaki itu, kulitnya pecah-pecah, ya. Atau ada juga di beberapa yang di telapak tangan. Ya, itu untuk supaya kulitnya tidak pecah-pecah, gunakan Vaseline. Kemudian kursi roda. Untuk teman-teman yang butuh kursi roda, kalau bisa bawa sendiri, karena di sana jumlahnya terbatas. Ya, kemudian kalau ada tongkat bantu jalan atau kruknya namanya kruk ya, teman-teman bawa sendiri ya, karena di sana nggak disediakan ya. Ada juga di sana yang jual di apotek, tapi harganya lumayan mahal ya. Kalau teman-teman tidak bawa, ya bawalah uang supaya bisa belanja gitu ya. Baik, ini adalah obat, vitamin, dan alat kesehatan. Selanjutnya, di kesehatan haji, ini yang penting vaksinasi. Tanpa vaksinasi nanti teman-teman nggak boleh berangkat ya, nggak boleh berangkat. Yang pertama vaksin meningitis itu gratis ya nanti dikoordinir sama teman-teman di puskesmas. Kemudian ada vaksin pilek dan flu ya. Biasanya untuk vaksin pilek dan flu itu kita ada dipungut biaya atau pembayaran ya. Kemudian, nah ini teman-teman vaksin COVID-19 itu zaman saya itu masih zaman COVID tahun 2022. Nah kalau tahun 2024 insya Allah COVID sudah nggak ada, tapi isu-isunya katanya di luar negeri sudah mulai merebak lagi COVID ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Mudah-mudahan sih tidak ada gitu ya. Ini vaksinnya kalau yang kemarin-kemarin kan gratis ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada dan tidak usah divaksin lagi gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, hasil dari kegiatan istitoah kesehatan itu, apa yang didapat? Yang didapat pertama adalah surat ketetapan istitoah haji. Surat inilah sebagai dasar untuk pelunasan BPIH. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat yang namanya kartu kesehatan jamaah haji atau KKJH. Ya. Berikutnya ada kartu vaksinasi, ya. Vaksin meningitis nanti ada kartunya,
vaksin flu dan pilek ada kartunya, vaksin COVID juga ada kartunya. Dan untuk yang jamaah putri, jamaah wanita itu ada hasil tes kehamilan. Ya, itu satu paket gitu ya. Namun, teman-teman sekalian, selain dokumen yang di atas tadi, ini yang di blok warna kuning ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Hasil laboratorium, hasil ronsen, tes jantung, tes darah, tes urin, tes kehamilan, itu jangan sampai hilang sampai dengan teman-teman berangkat. Soalnya nanti sering ditanya sama dokter tuh, kalau diperiksa ditanya lagi, periksa tanya lagi gitu kan. Padahal sudah ada tertulis gitu ya. Tapi ya kita siapkan saja teman-teman ya. Jadi hasil ronsen, tes jantung, tes darah, urin itu jangan sampai hilang. Ya dikumpulkan, kalau bisa masukin dalam satu map yang besar, dikunci, dicekrek gitu ya. Udah aman lah gitu ya, insya Allah aman gitu ya. Jadi ini dokumen-dokumen hasil dari kesehatan haji. Ya, pertama surat ketetapan istitoah haji, kemudian kartu kesehatan jamaah haji atau KKJH, kartu vaksinasi, dan hasil tes kehamilan. Dan di sini ada hasil ronsen, tes jantung, tes darah, tes urin, dan tes kehamilan dijadikan satu, jangan sampai hilang. Ya, disimpan baik-baik ya. Baik, selanjutnya. Ini contoh berita acara penetapan istitoah haji. Ya, jadi nanti dapat suratnya seperti ini ya teman-teman ya, yang sebelah kiri. Kalau teman-teman sudah memenuhi syarat, sudah dites segala macam, sudah memenuhi syarat istitoah haji, nanti ada suratnya ya, surat berita acara penetapan istitoah kesehatan jamaah haji. Kemudian yang kanan ini adalah kartu kesehatan jamaah haji Indonesia atau KKJH. Ya, nanti teman-teman dikasih ini juga. Dan yang sebelahnya ini adalah kartu vaksin meningitis. Ya, di sini. Nanti ada namanya, kemudian tanggal lahir, kemudian kebangsaan dan sebagainya. Di sini meningitis ini syarat untuk nanti masuk ke Arab Saudi, harus ada vaksin meningitis. Ini contohnya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah kartu keterangan dokter bahwa yang bersangkutan tidak hamil atau hasilnya negatif ya, kartu tes kehamilan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini sertifikasi vaksin COVID. Tapi mudah-mudahan tidak ada teman-teman ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi tahun depan mudah-mudahan kita doakan semoga hajinya lancar, tidak ada halangan ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman sekalian, itu terkait dengan kesehatan haji di episode 1.1. Selanjutnya nanti ke depan, saya akan bicarakan tentang episode 1.2 tentang dokumen haji. Jadi, dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, jadi sebelum teman-teman nanti pelunasan, sebelum teman-teman nanti menyiapkan segala sesuatunya, dokumennya dulu, gitu ya. Tadi kesehatan sudah selesai, berikutnya adalah nanti dokumen haji, ya. Baik. Nah, itu teman-teman sekalian, ya. Kesehatan haji tahun 2024 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang itu kesehatan haji atau istitoah haji menjadi syarat untuk pelunasan. Kalau dulu itu pelunasan dulu baru istitoah haji ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, apakah sudah ada BP per embarkasi? Itu belum. Nanti ditandatangan oleh Presiden ya, Presiden Republik Indonesia yang tanda tangan BP per embarkasi. Kemarin yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan DPR terkait rata-rata nilai BP yang harus dilunasi oleh jamaah. Itu rata-ratanya sekitar 56 juta rupiah ya. Berarti kalau 56 juta ada yang kurang dari 56 dan ada yang lebih. Kalau lebih dekat ke Mekah kayak Aceh, Medan itu lebih murah. Biasanya lebih murah sekitar 2 juta, berarti di sana sekitar 54 juta. Nanti teman-teman yang ke arah
timur ke arah Surabaya, Nusa Tenggara gitu, itu lebih mahal ya. Kalau rata-rata ini 56, itu bisa sampai 60 juta teman-teman sekalian. Ya, bisa sampai 60 juta. Ya, itulah karena jarak ya, karena jarak. Jarak itu perlu transportasi, transportasi itu perlu bahan bakar, ya, karena itulah biayanya, ya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan semua teman-teman yang insya Allah akan berangkat tahun depan, ya tahun 2024 atau tahun 1445 Hijriah, semuanya sehat, semuanya memenuhi istitoah haji, sehingga nanti bisa melaksanakan pelunasan dan kegiatan haji sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ke depan saya akan bicara tentang dokumen haji ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.